Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Wanita Depan Rumah, hasil karya dari trader Payung Hitam. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Pada bagian kali ini merupakan part yang terakhir juga dari cerita pada kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Oh iya, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kemudian kita masuk ke part yang kedua, sekaligus menjadi part yang terakhir dari cerita wanita di depan rumah ini ya teman-teman. Mari kita langsung saja lanjutkan ceritanya. Dan di saat itulah ternyata Tony makin aneh. Aku dan juga Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk melapor soal ini ke Pak Usman, tapi aku pikir-pikir lagi, kayaknya kami tidak berani melapor, karena Tony udah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena kelakuan tidak sopan secara norma. Siangnya aku baru pulang penelitian. Ya, mbak-mbak itu masih duduk di depan rumahnya dengan wajah yang tidak enak dipandang. Aku berusaha untuk tidak melihatnya. Sampai di rumah, Tony benar-benar udah kayak orang gila. Dia meluk-meluk bantal, ngebayangin kalau bantal itu adalah mbak-mbak yang di depan. Dia terus-terusan panggil mbak-mbak itu. Agil kelihatan udah capek ngeliat tingkah Tony ini. Kami pun kemudian pamit, tidak mikirin. Karena sedikit kesel dan juga takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget tiba-tiba diam. Awalnya kami ngira dia ketiduran karena kata Agil, dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam Tony belum juga bangun. Aku bangunin mau ngajak untuk makan malam. Dia tidak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat dan kemudian Tony itu sama sekali tidak bergerak. Di sini kami sadar kalau Tony bukan tidur tapi pingsan. Di sini aku dan juga Agil benar-benar panik sepanik-paniknya. Akhirnya aku beraniin ke rumah Pak Usman untuk ceritain soal ini. Semuanya aku ceritakan kepada Pak Usman. Setelah aku ceritakan, Pak Usman panik, langsung lari ke rumah kami, ngelihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok di depan. Ternyata emang benar Pak Usman emang benar-benar tahu soal sosok di depan itu. Dan malam itu juga Pak Usman minta bantuan kepada Pak Kades. Yang akhirnya malam itu keadaan rumah ramai sekali dengan beberapa warga yang melihat keadaan Tony yang sudah terbaring lemah. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya oleh warga. Aku tidak tahu dia itu dukun ataupun ustadz. Yang pasti dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacamnya melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan juga Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony bisa selamat. Kami sama sekali tidak mengerti Tony kenapa dan juga apa yang dilakukan dukun itu. Sama sekali tidak mengerti. Tiba-tiba Pak Usman datangin aku, nyuruh aku manggil Agil. Dan kemudian Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuma samperin dan juga pesanin kepada kami untuk jangan ngabarin orang tuanya Tony dulu. Siapapun orang luar desa jangan tahu dulu soal apa yang dialami oleh Tony. Karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony, aku cuma bisa ikutan aja. Ya udah, aku tidak ngabarin siapapun soal kejadian ini demi kebaikan pikirku. Karena kami tidak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu jalan ke depan dan sendirian. Dan masuk ke rumah depan, rumah mbak itu, kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan.
Tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah tersebut. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendirian. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalanan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu dia tidak kelihatan lagi. Dukun itu pun cukup lama di dalam rumah itu. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu setelah kurang lebih setengah jam dukun itu keluar dengan keadaan mukanya yang pucat banget dan juga lemas. Yang langsung terduduk di teras rumah wanita tersebut, dia pun langsung disuguhi minuman. Karena keadaannya benar-benar kayak orang yang baru tenggelam, kami pun menunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai bercerita. Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita yang emang dikenal jin yang akan haus akan pernikahan. Tony ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga jelasin, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya hati dan pikiran Tony udah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu tidak bisa masuk ke alam mereka. Cuma bisa memanggil dari luar. Tapi dukun itu juga bilang, aku bisa manggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap. Aku dan juga Agil di sini cuma bisa diam. Apa yang aku rasakan itu tidak bisa digambarkan karena aku merasa kayaknya Tony nggak bisa balik lagi. Malam itu mulai larut, kami kemudian semuanya masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami pun yang dengar itu semuanya pada kaget. Mereka semuanya pada menyebut, Astagfirullahaladzim. Semuanya pada nyebut seperti itu. Aku kebingungan melihat Agil yang kebingungan juga plus juga takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman ngejelasin kepada kami, suara itu pertanda akan ada acara pernikahan, tapi bukan pernikahan manusia, itu adalah pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan ya kemudian aku nanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony? Pak Tony, Pak Usman pun kemudian dan juga semuanya hanya bisa diam dengan raut pasrah. Termasuk dukun itu juga diam. Tidak ada yang menjawab. Aku sadar betul dan aku merasa ya gimana gitu. Yang ada dalam pikiranku setelah itu, apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya menjadi diam. Dan ya ampun, aku aneh banget malam itu. Malam yang semakin larut, akhirnya semuanya pada bubar. Tapi dukun itu sebelum pulang dia memanggil aku dan Agil. Dia ingati kepada kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun itu dari rumah depan, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup. Biar aja terbuka, katanya. Siapa tahu atas izin yang maha kuasa Tony bisa pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya tidak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu, aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku kemudian nanyanya dengan Agil, kok pintu nggak boleh ditutup ya? Bukannya hantu atau roh bisa menembus dinding ya? Tanyaku kepada Agil. Kita nggak ngerti. Demi kebaikan, udah ikutin aja. Ya udah, kami benar-benar ikutin apapun yang mereka suruh. Malam itu kami tidak bisa tidur, aku cuma diam. Agil juga dan juga dia ya diam, termenung dia. Di sini aku benar-benar ketakutan, tapi yang aku takutkan bagaimana kalau Tony tidak bisa balik lagi. Aku bingung harus bilang apa kepada orang tuanya. Karena orang tuanya tahu Tony ke desa ini nemenin aku penelitian. Aku bingung dan juga takut sepanjang malam. Lalu sekitaran jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening sekali, kami mendengar suara Tony menangis meminta tolong. Agil juga kaget mendengar suara itu dan kami bingung. Suaranya beneran suara si Tony. Jelas sekali suaranya dan
Benar-benar, padahal tubuh Tony itu kan malam itu ada di hadapan kami yang terbaring. Ya ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing, yang akhirnya kami pun cuma dengar aja yang cukup lama banget kedengarannya. Tapi akhirnya suaranya menghilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku bangun, di sini aku benar-benar udah gak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu tidak lama kemudian dukun itu datang menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan juga Pak Kades pun juga datang. Yang ternyata tubuh Tony mau diruqyah di hari itu juga. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu kemudian memanggil Tony dengan cara ngebisikin di kupingnya. "Nak Tony, kamu harus pulang nak." Berulang kali dukun itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony, hingga dukun itu pun menyelipkan nama bapak ibunya Tony untuk menyuruh dia pulang. Di sini untung aja Agil tahu nama bapak ibunya Tony. Aku tidak tahu sama sekali karena dulu aku tidak pernah memeriksa rapotnya. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony tidak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku melihat wajah dukun itu yang terkesan putus asa. Semua orang benar-benar sedih melihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitaran jam 9 malam, Tony tiba-tiba gerak dan juga bangun. Dia bangun dengan keadaan yang lemah sekali dan juga linglung banget. Dia heran melihat sekitarnya yang udah ramai orang-orang. Semua warga yang ada di situ berucap, "Alhamdulillah." Semuanya pada senang. Tony akhirnya balik. Dukun itu benar-benar senang bukan main. Aku dan Agil langsung ngucapin terima kasih untuk semuanya yang udah benar-benar memperhatikan kami. Tapi dukun itu bilang awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin Yang Maha Kuasa, Tony akhirnya balik juga. Setelah itu semua aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa suka dengan Tony. Apakah karena kami udah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana segera meminta maaf. Lalu aku bertanya dengan Pak Usman dan juga dukun itu. Pak Usman ternyata tidak nyalahin kami dan juga Tony. Bahkan sosok itu, kata Pak Usman, sosok itu memang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan manusia-manusianya. Sebelumnya, sosok itu tidak pernah menghantui dan juga menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok hantu itu, tapi tidak pernah menjadi masalah. Tapi sosok itu emang jin yang haus akan pernikahan. Mereka kemudian kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan dia tidak suka. Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka, dan sebaliknya. Tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa menjadi korban pujaannya. Katanya, jin itu juga sama seperti manusia, yang suka dengan orang lain dengan alasannya sendiri-sendiri. Gitu juga dengan sosok itu suka dengan Tony, ada alasannya sendiri yang mereka tidak tahu. Tapi biasanya sosok itu akan lebih mudah mendapatkan orang dengan jiwa-jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang yang hati, pikiran, dan ilmunya ataupun imannya juga lemah. Itu persis kayak Tony. Aku kenal banget gimana karakter Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya kayak awalnya dia ngelihat sosok itu yang dia kira itu bunga desa. Dia emang suka tapi murni karena pikiran kotor. Dia suka tapi tidak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Nah, dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan para warga desa lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu pun kemudian ngasih pesan kepada kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu. Terutama Tony karena aromanya mungkin masih tercium dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan kepadaku,
Apa yang udah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak. Karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka itu. Jadi di sini aku dan juga si Bayu udah briefing soal ini. Akhirnya Bayu udah setuju menceritakan kisahnya di thread ini dengan niat untuk berbagi kisah saja ya teman-teman, dan juga pengalaman. Dan apa yang dialami bisa untuk dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan soal desanya kami memutuskan untuk merahasiakan nama desanya tersebut karena kami tidak ingin membangun kesan menakutkan soal desanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tahu desanya, mohon untuk tidak membeberkan nama desanya itu. Sama-sama kita menjaga agar admin terus bisa membagikan kisah-kisah narasumber kepada teman-teman semua, karena selalu ada pelajaran yang bisa kita petik di balik kisah-kisah mereka. Akhirnya pagi pun tiba, kami beres-beres dan juga pamit dengan Pak Usman, Pak Kades dan juga dukun itu yang udah membantu kami. Bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pulang. Di jalan pulang keadaan Tony masih lemas banget. Bahkan dia masih linglung, tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran, sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Apa yang dia lihat gitu? Kan katanya Tony masuk ke alam mereka ataupun alam lain. Tapi sayangnya Tony tidak bisa ingat banyak. Yang dia ingat, dia duduk di arak-arak layaknya arak-arakan pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali tidak bisa dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya yang emang tempat yang sangat asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan juga menyeramkan. Aku cuma mau sampaikan aja dari kisah yang dialami oleh Bayu, Tony, dan Agil. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama cowok-cowok yang pikirannya ya kotor terus seperti itu. Bukan cuma cowok saja dan juga cewek-cewek juga loh. Hati-hati karena tidak ada salahnya kan, dimanapun dan juga kapanpun kita selalu dibarengin dengan pikiran dan juga hati yang bersih. Soal iman, balik menurut iman dan juga kepercayaan kita masing-masing. Apapun iman kalian, pastikan imannya ada di hati dan pikiran. Semoga Tuhan selalu ada dan memberikan atau memberkati kita semua, apapun itu agamanya. Tapi saat itu Tony benar-benar tidak bisa ngerasain takut, sedih, nyesel, bahkan marah juga gak bisa. Cuma itu yang dia ingat soal apa yang dia rasakan saat dia di alam lain, keadaannya benar-benar tidak sadar. Setelah itu Tony juga minta kepadaku jangan untuk ceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan itu dengan sosok dari alam lain. Tapi setelah kami sampai dan juga aku antar Tony ke rumahnya, tapi karena keadaan Tony yang lemas pucat dan linglung gitu, ibunya tanya denganku dengan gagap, bingung ya antara jujur atau harus bohong. Akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat di desa sana. Dari situ Tony terus-terusan pesenin kepadaku dan Agil. Bahkan dia mohon untuk jangan ceritain soal kejadian itu dengan teman-teman lain, karena dia benar-benar sangat malu. Nah, cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya tentu saja banyak pembelajaran yang dapat kita petik ataupun kita ambil dari keseluruhan 2 part yang sudah saya bacakan. Karena ya salah satunya itu ketika kita berada di tempat yang mungkin seperti yang ada dalam cerita pada kali ini, kita harus lebih menjaga sopan santun di daerah itu. Ya karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang dialami oleh Tony. Nah, bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Tulis komen kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dan apa lagi nih cerita yang nantinya akan saya bawakan di channel ini.
tulis request kalian juga di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya juga dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri ceritanya sampai di sini dan juga saya akhiri videonya sampai di sini. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.